Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Azana Azalia dengan NIM 250100007 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari tugas mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Junaidi MAG. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di mana di sini itu ada pengelolaan tenaga pendidik atau sumber daya manusia. Nah, yang di mana sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengembangkan, mengarahkan, dan juga mengevaluasi tenaga pendidik agar mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam konteks sekolah, pengelolaan SDM tidak hanya berfokus pada pembagian tugas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan fisik dan psikologis tenaga pendidik. Nah, jadi guru yang memiliki kondisi mental yang sehat akan mampu memberikan pelayanan pendidikan dan juga bimbingan yang optimal kepada para peserta didik. Nah, selanjutnya ada studi kasus pada soal nomor 1, yaitu guru BK yang merasa kewalahan karena harus menangani jumlah siswa yang melebihi rasio ideal. Nah, akibatnya beban kerja yang tinggi. Guru BK mengalami burnout atau kelelahan fisik, emosional, dan juga mental. Nah, dampaknya mulai terlihat dari menurunnya kualitas pelayanan kepada para peserta didik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis masalah. Nah, yang pertama, rasio guru BK dengan jumlah siswa yang tidak ideal. Jadi, menurut ketentuan penyelenggaraan layanan BK di sekolah, satu guru BK idealnya melayani 150 peserta didik. Nah, jadi apabila jumlah siswa jauh melebihi kapasitas tersebut, maka beban kerja meningkat sehingga kualitas layanan menjadi menurun. Karena hal itu menjadi berdampak ke waktu konseling yang menjadi terbatas dan juga tidak semua siswa memperoleh layanan secara optimal. Nah, jadi guru BK kesulitan untuk melakukan asesmen dan juga tindak lanjut. Masalah yang kedua yaitu beban administrasi yang tinggi, di mana guru BK tidak hanya melakukan konseling, tetapi harus menyusun program BK tahunan, RPL BK, instrumen asesmen, laporan layanan, dokumentasi kegiatan, evaluasi program, dan juga banyaknya pekerjaan administratif yang mengurangi waktu pelayanan kepada para siswa. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu ada burnout guru BK. Nah, burnout merupakan kondisi kelelahan emosional, fisik, dan juga mental akibat tekanan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus. Dan masalah yang terakhir yaitu ada menurunnya kualitas layanan BK. Nah, di mana apabila burnout ini tidak segera ditangani, maka akan muncul berbagai dampak. Di antara lainnya itu konseling menjadi kurang efektif, permasalahan siswa tidak tertangani, hubungan guru BK dengan siswa menjadi kurang baik, dan juga tujuan layanan BK yang tidak tercapai secara optimal. Nah, solusi untuk mengatasi burnout guru BK dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu solusi manajemen sekolah yang pertama yaitu menyesuaikan rasio guru BK dengan jumlah siswa sesuai dengan standar. Nah, yang kedua membagi tugas secara proporsional dan juga mengurangi tugas administrasi yang tidak berkaitan dengan layanan BK. Selanjutnya memanfaatkan teknologi atau aplikasi administrasi BK agar pencatatan dan juga pelaporan lebih efisien. Nah, yang terakhir yaitu menyusun jadwal layanan BK yang realistis serta melakukan evaluasi beban kerja secara berkala. Nah, selanjutnya ada juga program peer support, nah, yaitu membentuk kelompok diskusi rutin antara guru BK untuk saling berbagi pengalaman dan juga solusi. Nah, yang kedua melaksanakan supervisi atau juga mentoring dari guru BK senior kepada guru BK yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan well-being seperti refleksi bersama, pelatihan manajemen stres, dan juga konseling bagi tenaga pendidik. Nah, yang terakhir membangun budaya sekolah yang saling menghargai, mendukung, dan juga terbuka terhadap permasalahan rekan kerja. Nah, baik, lanjut ke soal nomor 2. Nah, studi kasus yang ada pada soal ini, masalah utamanya sekolah bukan hanya penurunan jumlah pendaftar, tetapi adanya persepsi orang tua bahwa sekolah kurang memperhatikan pengembangan bakat
dan juga minat pada anak. Nah, dalam manajemen pendidikan, persepsi masyarakat sangat menentukan kepercayaan terhadap sekolah. Nah, oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan. Nah, baik, selanjutnya itu ada analisis masalah, di mana yang pertama, sekolah belum memahami kebutuhan orang tua. Nah, yang kedua, layanan BK belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang ketiga, sekolah belum memiliki program pengembangan bakat. Nah, yang terakhir, kurangnya komunikasi dengan orang tua. Nah, jadi inti dari kasus ini bukan hanya penurunan jumlah pendaftar, tetapi ada persepsi orang tua bahwa sekolah kurang memperhatikan pengembangan bakat dan minat anak. Nah, dalam manajemen pendidikan, persepsi masyarakat sangat menentukan kepercayaan terhadap sekolah. Nah, oleh karena itu terdapat grand strategi pengelolaan pendidikan yang berbasis mutu. Oke, ini. Baik, langsung saja ke strategi yang pertama, yaitu memperkuat layanan bimbingan dan konseling perkembangan. Nah, di mana saat ini peran BK bukan hanya membantu siswa yang memiliki masalah, tetapi memfasilitasi seluruh peserta didik agar mampu mengenali dan juga mengembangkan potensi dirinya. Nah, guru BK dapat melakukan asesmen bakat dan minat melalui angket, wawancara, observasi, maupun tes psikologi hingga siswa memperoleh gambaran mengenai potensi yang dia miliki. Nah, strategi yang kedua yaitu menyediakan berbagai program pengembangan bakat dan juga minat, di mana sekolah dapat membuka kelas sesuai dengan minat dan juga potensi para siswa. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan mentoring hingga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, psikolog, atau dunia usaha. Program tersebut membuat siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal. Nah, strategi yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan kepada orang tua, di mana orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan akademik maupun non-akademik anak melalui laporan berkala atau konsultasi dengan guru BK. Nah, komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Nah, selanjutnya sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru BK melalui pelatihan mengenai asesmen bakat, konseling perkembangan, dan juga layanan karir. Nah, dan yang terakhir, seluruh keunggulan layanan BK dan juga prestasi siswa perlu dipublikasikan melalui media sosial, website sekolah, maupun kegiatan open house. Nah, promosi ini bertujuan membangun citra positif sekolah sehingga masyarakat mengetahui bahwa sekolah memiliki layanan yang mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, jika strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka kepuasan orang tua akan meningkat dan juga potensi siswa berkembang secara optimal. Nah, citra sekolah menjadi lebih baik dan juga pada akhirnya jumlah pendaftar baru juga akan meningkat. Jadi, solusi terbaik bukan hanya memperbaiki promosi sekolah, tetapi meningkatkan kualitas layanan BK, melakukan tes bakat dan minat, menyediakan ekstrakurikuler yang sesuai, serta melibatkan orang tua. Jika mutu layanan meningkat, kepercayaan masyarakat akan kembali dan juga jumlah pendaftar akan menjadi naik. Nah, baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu pengelolaan fasilitas pendidikan, ruang bimbingan, dan konseling. Pengelolaan fasilitas pendidikan adalah proses merencanakan, menyediakan, menggunakan, dan juga memelihara dan mengembangkan sarana serta prasarana pendidikan agar dapat mendukung proses pembelajaran dan juga layanan kepada peserta didik secara optimal. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, fasilitas yang memadai sangat penting karena layanan konseling membutuhkan suasana yang aman, tenang, dan juga menjaga kerahasiaan peserta didik. Nah, ruang BK bukan hanya tempat untuk berkonsultasi, tetapi menjadi tempat siswa memperoleh bantuan dan juga mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, oleh karena itu, pengelolaan fasilitas BK perlu memperhatikan prinsip privasi, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas. Pada studi kasus soal nomor 3 ini menunjukkan bahwa sekolah belum mampu menyediakan fasilitas BK yang sesuai dengan prinsip pelayanan konseling. Nah, terutama prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Nah, lanjut ke analisis masalahnya. Yang pertama yaitu privasi konseling yang tidak terjamin. Nah, di mana masalah pertama ini ya tidak adanya privasi dalam proses konseling. Nah, dalam layanan BK,
Menjaga kerahasiaan merupakan salah satu asas yang paling penting. Ketika ruangan terbuka dan juga percakapan dapat didengar oleh orang lain, siswa akan merasa malu, takut dihakimi, bahkan khawatir masalah pribadinya tersebar kepada teman-temannya. Nah, akibatnya siswa memilih untuk tidak datang ke ruang BK, menyembunyikan masalah yang sebenarnya, dan juga memberikan informasi yang tidak jujur saat konseling, padahal keberhasilan konseling sangat bergantung pada keterbukaan konseling. Nah, yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan siswa kepada guru BK. Nah, masalah yang ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling menjadi tidak efektifnya, yaitu ada analisis kebutuhan fasilitas BK. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah perlu memenuhi beberapa kebutuhan fasilitas. Nah, yang pertama yaitu ruang konseling individual yang tertutup. Yang kedua yaitu pemasangan peredam suara. Nah, fasilitas yang selanjutnya itu ada ruang tunggu yang nyaman. Nah, yang selanjutnya ada juga tata ruang yang nyaman. Nah, yang selanjutnya itu ada perlengkapan konseling. Selanjutnya ada juga sistem penyimpanan data konseling. Nah, selanjutnya ada strategi pengajuan anggaran renovasi ruang BK. Nah, agar renovasi dapat disetujui oleh pihak sekolah, guru BK perlu menyusun strategi yang sistematis. Nah, yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan. Nah, langkah pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap kondisi ruang BK saat ini. Nah, guru BK dapat mengumpulkan data melalui observasi kondisi ruangan, wawancara dengan siswa, angket keputusan layanan, angket kepuasan layanan, dokumentasi foto, data jumlah siswa yang berkonseling. Nah, data tersebut menjadi bukti bahwa renovasi memang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyusun proposal renovasi. Nah, proposal menjadi dasar pengajuan anggaran kepada kepala sekolah. Yang ketiga yaitu menentukan skala prioritas. Nah, apabila dana sekolah terbatas, maka renovasi dilakukan secara bertahap. Nah, selanjutnya mengajukan kepada kepala sekolah. Jadi guru BK mempresentasikan proposal tersebut kepada kepala sekolah secara beserta tim manajemen sekolah. Nah, yang selanjutnya itu mencari sumber pendanaan. Nah, jika anggaran sekolah belum mencukupi, sekolah dapat mencari sumber dana lain, yaitu seperti dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintahan, komite sekolah, hibah lembaga pendidikan. Nah, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, renovasi dapat segera dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, setelah renovasi selesai, sekolah perlu mengevaluasi hasilnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui angket kepuasan siswa, peningkatan jumlah siswa yang berkonsultasi, wawancara dengan guru BK, observasi kenyamanan ruang BK. Nah, jika jumlah siswa yang datang berkonseling meningkat dan juga mereka merasa lebih nyaman, berarti renovasi berhasil dan juga mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi manajemen sekolah. Nah, di mana agar masalah serupa tidak terjadi, pihak sekolah perlu menerapkan beberapa kebijakan. Nah, yang pertama menjadikan pengembangan ruang BK sebagai salah satu program prioritas dalam rencana kerja sekolah. Nah, selanjutnya mengalokasikan anggaran khusus setiap tahun untuk pemeliharaan dan juga pengembangan fasilitas BK. Selanjutnya melibatkan guru BK dalam setiap perencanaan sarana dan juga prasarana sekolah, karena guru BK paling memahami kebutuhan layanan konseling. Selanjutnya melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala agar ruang BK tetap nyaman, bersih, dan juga layak digunakan. Dan yang terakhir, membangun budaya sekolah yang positif dengan memberikan pemahaman bahwa ruang BK adalah tempat untuk membantu siswa berkembang, bukan hanya tempat untuk menghukum siswa yang salah. Bukan tempat untuk menghukum siswa yang bermasalah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.